Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pagi tadi nyaris telat ke pernikahan. Jokowi pilih naik ojek. Tidak cuma aksinya yang unik, saudara, kebijakannya pun kadang nyeleneh. Rusunawa Marunda, Jakarta Utara misalnya, yang dulu kumuh, kini disulap menjadi lebih cantik. Kemacetan di Jakarta memang tidak pandang bulu, dapat menimpa siapa saja termasuk orang nomor 1 di ibu kota, Joko Widodo. Gubernur DKI Jakarta ini terpaksa naik ojek menuju ke perkawinan koleganya setelah kendaraannya tidak dapat menembus kemacetan. Jokowi yang menjadi saksi pernikahan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan ini tidak ada pilihan selain naik ojek karena kawasan ini memang padat kendaraan setiap paginya. Aksi unik Jokowi tentu tidak hanya mengagetkan warga tetapi juga para wartawan yang sedang meliput sang gubernur. Tidak cuma aksinya yang unik, kebijakan Jokowi juga kerap nyeleneh. Salah satunya proyek renovasi sejumlah rumah susun sederhana sewa Rusunawa yang digagas Jokowi beberapa hari usai menjabat Gubernur DKI. Rusunawa Marunda, Jakarta Utara ini salah satunya. Sejak bersolek dari gedung kusam tidak bertuan menjadi gedung yang lebih nyaman dan bersih, peminat sewa pun semakin banyak. Mereka cukup melengkapi syarat administrasi berupa KTP DKI, kartu keluarga, dan surat keterangan belum memiliki rumah serta slip gaji. Setelah itu calon penyewa mengikuti tes wawancara soal kebenaran data dan kesiapan huni sebelum akhirnya diundi untuk mendapatkan lantai Rusunawa yang diinginkan. Kalau kita ngontrak ya enakan di sini, Pak. Gitu. Kenapa emang? Kelihatannya nyaman gitu. Ada satpamnya seperti itu. Terus fasilitasnya kelihatannya komplit gitu. Fasilitasnya ya bisa bersih lingkungannya di sini. Dibanding dengan tempat ibu sebelumnya gimana? Ya sana kumuh, namanya ngontrak dekat kali. Namun bukan hanya karena sudah bersolek, ternyata ada hal lain yang membuat Rusunawa Marunda dulu sepi peminat. Kalau mayoritas yang nggak mampu itu kasihan, tapi kalau mayoritas menengah ke atas itu cepat Pak, mudah dapat. Ya karena uangnya itu dia agak ada duitnya. Kalau ya untung buat masuk kantong mungkin pribadi itu dibisnisin lagi jadi. Jadi maksudnya masuk ke sini harus bayar? Harus bayar. Ada yang 11 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta. Padahal harga sewa resmi Rusunawa Marunda sebenarnya hanya berkisar Rp340.000 untuk lantai paling atas dan Rp371.000 untuk lantai paling bawah per bulannya. Rusunawa Marunda terdiri dari 26 blok dengan 2.580 unit bangunan dan hingga kini baru 700 unit saja yang telah berpenghuni. Bagus Novianto, Yudi Ubowo, dan Agus Kinanjar melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, keamanan dan kenyamanan naik angkutan umum di Jakarta rupanya sulit dirasakan oleh masyarakat. Ada berbagai tindakan kejahatan berkali-kali terjadi, mulai dari pelecehan hingga perampokan yang disertai pemerkosaan. Begitu juga yang terjadi di bus Transjakarta. Jakarta seharusnya memberikan rasa aman dan mudah bagi para penumpangnya. Namun akhir-akhir ini di bus Transjakarta kerap terjadi berbagai tindakan kejahatan, terutama tindakan asusila. Beberapa waktu yang lalu seorang karyawati Bursa Efek Jakarta terpaksa mengalami pelecehan seksual saat menaiki bus Transjakarta. Pemandangan seperti ini menjadi hal biasa dialami oleh para penumpang Transjakarta. Menunggu lama di halte hingga berdesak-desakan di dalam bus seperti ini harus dilalui ribuan penumpang setiap harinya. Jangan berharap ada kenyamanan, apalagi keamanan. Pelecehan seksual adalah kasus yang paling banyak dilaporkan para penumpang Transjakarta. Walau di dalam bus Transjakarta sudah tersedia tempat duduk khusus penumpang wanita, namun faktanya peraturan ini tidak pernah dipatuhi. Kebutuhan terhadap transportasi akhirnya membuat masyarakat harus menikmati apapun kondisi angkutan di Jakarta. Saya nggak ngerasa takut ya, karena memang saya perlu banget sama Transjakarta. Kalau saya sih pengennya ada khusus untuk wanita ya, Transjakarta khusus wanita-wanita, pria-pria gitu. Cuma kalau memang nggak bisa dibuat, ya peningkatan keamanannya ditambah gitu. Kasus pelecehan seksual di dalam bus Transjakarta terakhir menimpa Tiara, warga Kalideres, Jakarta Barat. Saat ia sedang menunggu Transjakarta di halte Harmoni, Jakarta Pusat, seorang pria merekam celana dalamnya dengan kamera khusus. Peristiwa ini bukan pertama kali terjadi. Peristiwa serupa pernah terjadi pada tahun 2010 dan 2011. Salah satu faktor penyebab terjadinya kasus tersebut adalah kepadatan penumpang, terutama pada jam-jam sibuk.
Karena itu, Pemprov DKI akan segera menambah jumlah angkutan umum. Januari kan kita tambah kira-kira berapa? Ya, gandeng berarti 200 bus, ya kan? Kan sudah iya itu, iya nanti kan ada setelah itu ada tambahan lagi 600. Plus 1000 Kopaja Metro Mini yang baru, kira-kira mungkin pertengahan sampai akhir tahun depan sudah. Artinya ada upaya untuk menambah itu. Masyarakat kini berharap DKI Jakarta di bawah Gubernur baru Joko Widodo akan lebih serius lagi menyediakan sarana transportasi publik yang lebih manusiawi. Adanya rasa aman dan nyaman tentunya akan membuat pengguna mobil pribadi mau naik angkutan umum. Akhirnya, kemacetan tentu akan berkurang. Tim Liputan Metro TV. Pemprov DKI Jakarta akan membuat kebijakan baru untuk mengatasi kemacetan. Kali ini dengan cara membatasi kendaraan pribadi menggunakan plat nomor ganjil dan genap. Rencana yang baru akan diterapkan tahun 2013 nanti. Ini menimbulkan berbagai keraguan, apalagi sejumlah kota besar pernah gagal dalam penerapannya. Kemacetan di Jakarta sudah mencapai titik nadir. Beragam cara telah dicoba, namun kemacetan semakin hari semakin bertambah. Pemprov DKI kini akan mencoba cara baru dengan pembatasan kendaraan lewat plat nomor ganjil dan genap. Kamis lalu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memanggil Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dirlantas Polda Metro Jaya, serta pengamat transportasi untuk membahas rencana ini. Terkait ide baru Pemprov DKI, pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Indah Suksmaningsih, memberikan banyak catatan. Nah, apakah Pemda DKI udah siap dengan alternatif, dengan tidak jalannya alat kendaraan yang dimiliki oleh konsumen itu? Kendaraan yang biasa digunakan tiap hari itu menjadi terganggu. Untuk itu, transportasi publik, Transjakarta atau apapun itu benar-benar disiapkan. Di sejumlah negara, sistem genap ganjil ini gagal diterapkan, justru karena transportasi umum sebagai alternatif pengganti belum siap. Iya, nanti kan Januari kita akan tambah lagi busway-nya, akan tambah kira-kira 200. Nanti bulan Juni ada tambahan lagi, berapa? 600-an. Ini jadi proses-proses itu Metro Mininya tahun depan juga tambah 1000. Artinya apa? Proses menyiapkan fasilitas tapi juga diiringi dengan kebijakan-kebijakan. Kalau nggak akan selesai sampai kapanpun nggak akan. Rencananya sistem ganjil genap akan mulai diterapkan bulan Maret 2013. Setiap kendaraan akan ditempel stiker khusus sesuai angka ganjil dan genap. Namun hingga kini rentang waktu dan rute pembatasan sistem ini masih belum ditetapkan. Tim Liputan Metro TV. Akibat macet, rencana Pemprov DKI membatasi kendaraan dengan plat nomor kendaraan ganjil genap mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat. Sebagian justru ada yang menyatakan persetujuan jika kebijakan tersebut memang mampu mengatasi kemacetan di ibu kota ini. Setuju aja Pak ya, mungkin kan jalannya lebih nggak macet Pak ya. Cuman kalau kita yang punya mobil cuma satu, kita mungkin harus beli mobil satu lagi Pak ya. Saya rasa sama aja akhirnya ya. Jadi menurut Ibu efektif nggak Bu mengatasi kemacetan kebijakan itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Atau ada? Secara pribadi sih kurang setuju ya. Soalnya kita setiap hari kan butuh kendaraan nih, apalagi kerjaan saya setiap hari di jalan gitu loh. Kalau seandainya diterapkan seperti itu, otomatis nggak bisa menjangkau area yang mestinya setiap hari saya keliling juga sih. Gitu loh. Kalau kita nggak begitu setuju sebab masalahnya kayak saya sopir operasional. Nah, jadi gimana urusannya nanti kalau mobil saya nggak bisa jalan sehari pun kita susah operasional di kantor. Gitu. Iya. Alasannya kenapa? Ya alasannya motor kendaraan itu jadi berkurang. Ya nggak terlalu macet lah sedikitnya. Jadi kalau benar-benar ditegasin gitu. Ya, jadi mengurangi kemacetan. Pemirsa, proyek pembangunan monorail yang sudah terbengkalai selama beberapa tahun ini rencananya akan kembali dilanjutkan. Pembangunannya akan selesai dalam 3 tahun setelah terbentuk satu konsorsium yang dikehendaki oleh Pemda DKI Jakarta. Rencana untuk melanjutkan proyek monorail ini terungkap ketika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggelar rapat dengan 2 konsorsium yang selama ini terlibat dalam proyek monorail.
Kedua konsorsium perusahaan ini yaitu PT Adikarya dan PT Jakarta Monorail. Konsorsium PT Adikarya terdiri dari 6 perusahaan BUMN, sementara PT Jakarta Monorail terdiri dari perusahaan swasta. Untuk mempercepat rencana pembangunan monorail, Gubernur Joko Widodo menghendaki kedua konsorsium bersatu membentuk satu konsorsium saja. Nantinya konsorsium baru yang menjalankan kembali proyek monorail. Namun hingga rapat selesai, rupanya kedua konsorsium belum juga sepakat. Jokowi akhirnya memberi waktu selama 1 minggu agar keduanya bisa merumuskan solusi terbaik. Proyek monorail yang terdiri dari 2 jalur terbengkalai sejak beberapa tahun terakhir ini. Sedangkan tiang-tiang monorail yang dikerjakan oleh PT Adikarya sudah berdiri di sejumlah lokasi. Proyek ini kehabisan dana karena investor menganggap jalur monorail tidak menguntungkan. Meneruskan yang lama dengan Jakarta Monorail itu tiang-tiang yang sudah ada itu tinggal dilanjutkan, ya kan. Yang kedua, kita sudah tidak mikir harus cari landasan hukum lagi karena perpres semuanya yang dulu sudah ada, ya kan. Tinggal paling kita nggak usah mungkin KPS tender lagi. Ini yang kalau kita pengen cepat, tapi memang merukunkan yang perusahaan-perusahaan seperti itu juga tidak mudah.